Ara is in the house. Balik lagi bareng Ara, yang kali ini bakalan nge-review film bergenre drama aksi Amerika. Dan sequel Top Gun ini tentunya kembali dibintangi oleh sang aktor ternama, Tom Cruise. Kuy, kawan pecinta film, bolehlah subscribe dulu supaya Ara semakin semangat nge-review film-film seru lainnya khusus buat kamu-kamu semua. Di awal film, kita diperlihatkan Maeve sedang menservis salah satu pesawat di hanggar California. Di tempat ini, Maeve masih mengenang sahabatnya yang telah tiada. Lebih dari 30 tahun setelah lulus dari Top Gun, Kapten Angkatan Laut Amerika Serikat Pete Maverick Mitchell saat ini adalah seorang pilot penguji. Ia mendapat kabar buruk di mana program uji dibatalkan karena tidak sesuai dengan isi kontrak, yakni Mach 10. Sementara uji Mach 10 baru bisa terlaksana dalam waktu 2 bulan lagi. Untuk menyelamatkan program tersebut, Maverick secara sepihak mengubah target kecepatan untuk uji coba hari itu dari Mach 9 menjadi spesifikasi kontrak akhir Mach 10. Control concurs. Towers to Stark, we're ready for takeoff. Receiving. Data is good. Approaching high hypersonic. Come on, sweetheart, just a little more. Namun prototipe tersebut akhirnya hancur ketika dia tidak bisa menahan diri untuk mendorong melampaui Mach 10. Dan disinilah Maeve berada, terdampar di sebuah kota dan bar dengan segelas air mineral sampai helikopter Navy datang menjemput. Maverick. Meski memiliki banyak prestasi, pembangkangan berulang kali membuat pangkatnya mandek. Laksamana muda Chester Hammer Kane berencana untuk membatalkan program scramjet Hypersonic Dark Star milik Maverick demi mendanai pesawat tak berawak. Teman dan mantan saingannya di Top Gun, Laksamana Tom Iceman Kazansky yang kini menjadi Komandan Armada Pasifik Amerika Serikat, kerap melindungi Maverick. Kini ia menyelamatkan karir Maverick dengan menugaskannya kembali ke sekolah Top Gun di North Island untuk tugas berikutnya. Tetapi Kane menegaskan bahwa era pesawat tempur berawak akan segera berakhir. Kini di tempat itulah Maverick kembali berada bersama Komandan Bill Cyclone Simpson dan Komandan Solomon Warlock Bates, si wajah lama dalam hidup Maverick. Angkatan Laut telah ditugaskan oleh pusat untuk menghancurkan pabrik pengayaan uranium yang tidak memiliki izin yang terletak di bunker bawah tanah di ujung Ngarai. Tepat sebelum pabrik itu memiliki kesempatan beroperasi. Tempat ini dilindungi oleh rudal permukaan ke udara, pengacau GPS, dan pesawat tempur Su-57 generasi kelima dan juga F-14 Tomcat yang lebih tua. Maverick menyusun rencana dengan menggunakan 2 pasang Super Hornet yang dipersenjatai dengan bom pemandu laser. Tetapi alih-alih berpartisipasi dalam serangan itu, dia ditunjuk untuk melatih kelompok elit lulusan Top Gun yang dibentuk oleh sang bos udara, Laksamana Cyclone Simpson. Siapa dia tuh? Buset, ada anaknya Gus dong, termasuk dalam tim yang ditunjuk. Namun demi profesionalitas kerja dan atas perintah dari atasan, Maeve tak punya pilihan lain. Terlebih batas waktu yang diberikan hanya sekitar 3 minggu, bahkan kurang dari itu. Di sebuah bar tempat calon muridnya pada nongkrong, Maeve malah bertemu teman lama nih, Penelope Penny Benjamin. Setelah bercerita mengenai hubungan masa lalu mereka yang cukup kompleks dan beberapa kejadian, Penny tiba-tiba membunyikan lonceng karena peraturan yang telah dibuat. Much appreciated, pal.
Ia pun mendapat hukuman membayar minum semua orang. Generasi Top Gun muda tengah berkumpul dan bermain di tempat itu. Wah, anak Gus juga datang nih. Maeve segera memberi kartunya untuk pergi dari tempat itu. Tapi, lah kartunya ditolak. Cash juga nggak ada. Ia pun kembali menerima hukuman, yakni dibuang keluar oleh para prajurit Navy. Wah, Rooster benar-benar persis ya kayak Gus. Sikapnya, pembawaannya, bahkan keahliannya bermain piano membuat Maeve akhirnya pergi dengan kondisi kembali terguncang. Ya, beberapa dari mereka pun tidak bisa mengontrol ekspresi wajahnya saat Maeve diperkenalkan sebagai instruktur yang baru. Dengan tegas Maeve berkata bahwa mereka akan diuji, bahkan kalau perlu melampaui batas yang mereka miliki. That'll be up to you, not me. Latihan pertama pun dimulai. Salah satu dari mereka memberi tantangan bahwa siapa yang kalah harus melakukan push up. Whoever gets shot down first has to do 200 push-ups. That's a kill. Wow. Man, time to teach you a lesson. You're out, Phoenix. Shit. Lights out, Coyote. Copy kill. Fight's on! Altitude. Dan seperti yang dapat kita tebak, Maeve berhasil mengungguli mereka semua dengan mudah dan memenangkan rasa hormat mereka. Ya, meski pada akhirnya Maeve juga tetap dapat teguran ya karena terbang di bawah 5.000 kaki serta melanggar batas aman pesawat terbang saat melakukan duel dengan Rooster. What have we here? Maeve yang kembali ke bar untuk menepati janjinya membayar hutang malah bertemu dengan anak Penny, Amelia. Saat Penny akhirnya masuk ke bar, Maeve kekeh memberi uangnya. Amelia tidak bisa menemani Penny berlayar karena ada ujian. Dan Maeve bersedia menggantikan Amelie membantu Penny berlayar dan membawa kapal itu ke tempat yang dapat memperbaiki mesin kapalnya. Meski judulnya seorang Navy, Maeve kewalahan dengan ombak seperti itu karena tidak adanya pengalaman berlayar. Tapi berkat kerjasama yang baik, mereka dapat mengendalikan kapal dan berakhir dengan Maeve yang mengantar Penny pulang. Night, Penny. Maeve memaparkan rute serta tantangan yang harus dihadapi dalam misi itu. Dan ia juga memaparkan rencana untuk menghadapinya serta cara mereka untuk kembali pulang. Maeve menegaskan bahwa waktu merupakan musuh terbesar mereka karena setiap langkah salah yang mereka ambil akan menghasilkan resiko terburuk. Why are they dead? We broke the 300-foot. Anticipate the turn. You're briefed on the terrain. You're going too fast, man! What happened? The only one who made it to the target. A minute late. Against fifth-generation fighters. Yeah, we'd still have a chance. Perseteruan pun terjadi di antara Hangman dan Rooster. Rooster tidak menyukai keangkuhan Hangman, sementara Hangman mengkritik cara terbang Rooster yang terlalu berhati-hati, bahkan membawa-bawa kejadian yang melibatkan pelatih mereka serta ayah Rooster. Kelas pun langsung dibubarkan. Dan malam itu, Iceman dengan tegas memerintahkan Maeve untuk menemuinya. Iceman ternyata sakit dan kondisinya terus memburuk. Tapi Maeve berkata bahwa ia tetap ragu tentang kesiapan Rooster. Tidak bisa banyak bicara, Iceman menyarankan bahwa sudah waktunya untuk melepaskan dan meyakinkan bahwa Navy serta Rooster sama-sama membutuhkan Maverick. I'm not a teacher, Ice. The kid needs.
Cyclone kebingungan karena saat ia berkunjung ke hanggar pesawat tidak ada satu orang pun di situ. Wah, nggak taunya Maeve lagi bawa mereka untuk berolahraga guna membentuk kerja sama tim. Kepercayaan dan kekompakan sudah mulai terbentuk antara tim itu. Terbukti saat Maeve duduk beristirahat, mereka protes karena masih mau merasakan keseruan bermain rugby bersama Maeve. Atasan Maeve yang datang pun bingung. Misi belum juga tercapai. Malah udah seneng-seneng. Tapi jawaban Maeve, Offense and defense. kerjasama menyerang dan bertahan melalui permainan olahraga rugby membuat atasan Maeve terdiam. Maverick bertemu kembali dengan mantan pacarnya, Penny Benjamin, yang mengungkapkan bahwa ia telah berjanji kepada Ibu Rooster yang sedang sekarat. Terungkap sudah ya alasan Maeve membuat karir Rooster mandek. Ternyata ia telah berjanji kepada Ibu Rooster yang sedang sekarat bahwa anaknya tidak akan menjadi pilot. Rooster tentu tidak tahu tentang hal itu dan Maeve enggan mengganggu karir Rooster lebih jauh. Tapi alternatifnya adalah dengan mengirim Rooster dalam misi yang sangat berbahaya ini. Mereka lagi seru-serunya ngobrol, Amelia pulang dan Maeve pun berakhir dengan ketahuan oleh anak Penny itu saat hendak pulang dengan satu kalimat sakti. Just don't break her heart again. Pagi itu di kelas, seluruh pilot yang hendak menjalankan misi tersentak kaget karena pabrik uranium akan beroperasi lebih cepat dari perkiraan, sehingga misi pun dipercepat 1 minggu lebih awal. Salah satu pilot merasa keberatan karena memang belum pernah ada yang berhasil terbang di jalur rendah. Maeve memberi motivasi dan dorongan kepada anak-anak didiknya supaya segera fokus pada fase kedua dengan sisa waktu 1 minggu. Ini merupakan tahap misi yang paling sulit. Serangan kejutan dengan penerjunan tajam membutuhkan tak kurang dari 2 mukjizat berturut-turut. Kerja sama tim dan koordinasi yang tepat dari pesawat merupakan kunci keberhasilan misi serta kelangsungan hidup mereka yang terlibat dalam misi ini. Pada pendekatan akhir, mereka akan langsung menukik tajam dan tim pertama akan memberikan tanda dengan serangan laser, diikuti oleh salah satu pesawat yang menjatuhkan bom pemandu laser pada lubang ventilasi terbuka, sehingga akan terbuka celah yang lebih lebar untuk tim kedua. Sedangkan tim kedua akan meluncurkan serangan pamungkas dan menghancurkan target. Dan itulah keajaiban kedua. Jika salah satu tim meleset dari target misi, mereka akan langsung gagal. Sedangkan untuk jalan keluarnya adalah tanjakan tinggi yang tajam agar tidak menabrak gunung. Untuk selamat dari misi, jelas bahwa mereka perlu melampaui batas kemampuan pesawat mereka selama ini. Satu hal yang gak kalah penting yaitu berjuang sebisa mungkin agar tak pingsan di dalam tekanan yang hebat itu. Setelah berhasil, mereka akan langsung menghadapi rudal dan disinilah posisi mereka paling rentan. Inilah sudut peti mati. Salah satu pilot bertanya apakah misi ini bisa dicapai? Dan jawabannya bukan tergantung berdasarkan pesawat, melainkan tergantung dari siapa pilotnya. Saat latihan di lapangan, banyak tantangan dan rintangan yang mereka hadapi. Bahkan ada kejadian di mana salah satu dari mereka nyaris meninggal. Kan bener, tanjakan tinggi yang tajam membuat pria ini langsung pingsan. Untung berhasil dibangunin sama Maeve dengan suara peringatan rudal yang terkunci di pesawatnya. Wah, Phoenix dan Bob juga nyaris meledak karena terkena serangan burung. Aduh, untung mereka sempat melontar dan tidak terulang ya kejadian antara Maeve dan Gus. Rooster yang terpukul akibat kejadian pada saat latihan tadi tentu merasa kesal. Kebenciannya membuat ia marah pada Maeve karena membatalkan pendaftaran Akademi Angkatan Lautnya yang terlihat seolah menghalangi karir militernya. Ia juga bahkan menyalahkan Maeve atas kematian ayahnya. Setelah Iceman meninggal, Cyclone langsung mengganti Maverick dan bergerak menjadi instruktur. Dengan alasan insiden pelatihan yang menyebabkan hilangnya pesawat tadi.
Cyclone melonggarkan parameter misi sehingga lebih mudah dijalankan, namun jelas membuat pelarian menjadi lebih sulit. Lah, Cyclone lagi ngomong, Maverick malah langsung terbang tanpa izin. Dan membuktikan bahwa parameter yang dibuatnya adalah hal yang jelas mungkin dilakukan. Cyclone dengan enggan menunjuk Maverick sebagai pemimpin tim. Ya, meski sempat galau harus mengamankan karirnya atau mengambil resiko melanjutkan ide Maeve, pada akhirnya Cyclone menunjuk pria itu untuk menjadi pemimpin tim. Pada saat pemilihan tim, ia berkata bahwa ia bangga karena memiliki kesempatan menjadi pemimpin tim Top Gun. It's been an honor flying with you. Pilot terbaik di antara yang terbaik. Maeve pun memilih anggota timnya dan mengejutkan Rooster karena pria tua itu malah memilihnya. Kan malah grogi lagi dia. Aduh, tolonglah jangan terjadi apa-apa. Dan instruksi terakhir pun diberikan oleh kedua komandan ini. Bahkan Maeve pun sempat berpamitan dengan temannya di pusat kendali. Thank you. Pesawat tempur ini pun memulai misi sulit mereka, dimulai dari menyusup di antara perbukitan curam di bawah rudal yang lebih banyak dari dugaan mereka. Bersamaan dengan itu diluncurkanlah rudal Tomahawk dari kapal induk sebagai pembuka guna menghancurkan pangkalan udara musuh. Aduh, Rooster bahaya nih. Karena terlalu berhati-hati ia malah jadi terlambat. Temannya mengingatkan untuk segera menaikkan kecepatan untuk mengejar ketertinggalan mereka. Rooster, move it or lose it. Giliran udah gak grogi malah tancap gas nih orang. Asli mengkhawatirkan banget sih anak Gus ini. Wah, Maeve serta Phoenix berhasil melakukan tugas mereka dengan baik. Wah, pesawat lawan yang jauh lebih canggih dari mereka yang tengah berpatroli kini berbalik menuju tempat itu. Aduh, lagi-lagi tim Rooster mengalami masalah karena rekannya tidak dapat memperbaiki alat untuk membidik tembakan. Rooster terpaksa melepaskan rudalnya sebelum pesawat lawan tiba. Sementara Maverick dan Phoenix berjuang menjaga kesadaran mereka di tengah tekanan akibat curamnya medan mereka. Wah, seperti Maeve dan Phoenix yang berhasil melewati tempat curam itu, tim Rooster juga berhasil melewatinya setelah tadi berhasil menghancurkan target mereka. Tapi kini mereka harus langsung berjuang menghadapi rudal Sam yang langsung mengincar mereka. Dengan sigap, mereka membuat manuver sulit sembari melepas suar guna mengalihkan rudal itu. Ya, bisa-bisanya Rooster kehabisan suar. Maeve yang sudah lolos mengorbankan diri demi menyelamatkan Rooster dan tertembak jatuh. Circle back. Comanche, bandits inbound. Inikah akhir dari Maeve? Tidak mau mengambil resiko kehilangan orang lagi, Cyclone dengan tegas memerintahkan mereka semua untuk kembali ke kapal induk. Bahkan melarang Hangman, si pilot cadangan, yang hendak memberi bantuan. Wah. Rooster nekat kembali dan menemukan fakta bahwa Maverick terlontar dan menjadi sasaran empuk helikopter lawan. Setelah menghancurkan pesawat tempur itu, Rooster ditembak jatuh oleh rudal Sam dan terlontar. Beruntung keduanya dapat bertemu. It's good to see you. Dan Maeve nekat mengajak Rooster mencuri F-14 dari pangkalan udara yang rusak terkena rudal tadi. Run. What do I do? Talk me through it. Okay, first the radio. Throw the Just wave and smile. Maverick dan Rooster menghancurkan dua SU-57 yang mencegat menggunakan pesawat tempur tua F-14.
Banyak hal terjadi, yaitu mereka harus terbang rendah agar mengacaukan sistem rudal musuh. Kedua rudal yang Maeve tembakan tidak ada satupun yang kena sasaran. Bahkan peluru senapan mereka juga telah habis. Namun yang terakhir tepat mengenai sasaran. Bahkan saat ini pesawat mereka sudah tidak memiliki amunisi. Tanpa diduga ada satu pesawat lain yang menyerang. Dan berhubung Maeve kehabisan amunisi, mereka hanya bisa menghindar dan memanfaatkan SWAT, serta mencoba terbang menanjak tinggi yang tajam agar bisa melontar di atas. Aduh, semua nggak berjalan mulus nih. I'm sorry. Wah, ada kejutan dong dari Hangman yang secara tak terduga tiba tepat waktu untuk menembak jatuh. Dan mereka berdua pun kembali dengan selamat. Maverick is... I'm good. Di akhir film, Rooster membantu Maverick mengerjakan P-51 Mustang miliknya. Rooster melihat foto keberhasilan misi mereka disematkan tepat di samping foto mendiang ayahnya dan Maverick dulu. Film pun ditutup dengan Penny dan Maverick yang terbang menggunakan pesawat P-51. Wah, penuh syarat dan makna ya film drama aksi yang satu ini. Ada satu hal penting yang dapat kita pelajari dari film yang Ara ceritakan ini, yaitu jadikan masa lalu sebagai pelajaran, jalani hari ini sebaik mungkin, dan raih hari esok dengan penuh semangat. Sama seperti Maeve yang akhirnya dapat melepas masa lalunya dengan menjadikannya sebagai pelajaran yang berarti, menjadi sosok ayah bagi Rooster. Dan menjalani hari ini sebaik mungkin dengan keberhasilan misi, sama seperti Ara yang saat ini selalu memberikan film-film seru yang dapat dinikmati oleh kalian semua para pecinta film. Jadi saksikan film seru berikutnya di next video dan terakhir. Salam pecinta film.